Halo guys, balik lagi di channel Empeda. Dimana lagi kalau bukan MR Film. Nah, kali ini gue akan menceritakan tentang kisah pengasuh anak yang diteror oleh hantu di rumahnya tempatnya bekerja, dimana kedua orang tua anak tersebut meninggal tepat di depan rumahnya. Kedua orang tuanya adalah orang yang kaya raya, sehingga anak ini bisa hidup terus tanpa kekurangan. Siapa yang menerornya selama bekerja dan seperti apa kisahnya? Langsung aja cus, gua mulai alur ceritanya. Alkisah diceritakan seorang wanita pengajar mendapat pekerjaan sebagai seorang pengasuh anak. Wanita ini bernama Kate. Sebelum dia pergi ke rumah anak tersebut, Kate menemui ibunya yang mengidap gangguan mental. Setelah menemui ibunya, Kate lalu pergi ke rumah tempat dia akan bekerja. Rumahnya sangat mewah dan luas, namun setelah pemiliknya meninggal, rumah tersebut tidak terurus. Kate lalu bertemu dengan pembantu di sana yang bernama Gross. Gross lalu menjelaskan singkat tugas-tugas Kate yang harus dikerjakan. Flora? Flora? Kate lalu menemui anak yang akan dia asuh. Anak tersebut bernama Flora. Flora lalu mengantarkan Kate ke kamar di mana Kate akan tidur di rumahnya. Kamar tersebut tampak mewah namun juga mengerikan. Oh, I see. Saat malam pertama, Kate sudah langsung diteror oleh sosok hantu dari jendela kamar Flora. Nggak berhenti di situ. Saat Kate pindahkan patung di kamarnya yang mengerikan, tiba-tiba mesin jahit di ruangan tersebut menyala sendiri. Saat akan tidur, Kate mendengar suara anak-anak dari ruangan lainnya. Dia pun mencoba melihatnya. Namun, tak ada siapapun di sana kecuali Kate yang ketakutan. Saat Kate akan membuka pintu, Kate kemudian melihat Miles, kakak dari Flora. Miles sendiri diceritakan sebagai anak laki-laki yang dingin dan misterius. Esok harinya, Kate mengetahui saat dihubungi oleh pihak sekolah Miles bahwa Miles dikeluarkan dari sekolah karena hampir membunuh temannya. Mengetahui hal ini, Kate menjadi sedikit curiga dengan kelakuan Miles. Saat malam hari, Kate mengira Flora tenggelam di kolam renang. Dengan cepat, Kate segera menyelamatkan. Namun ternyata dia malah dikerjai oleh Flora dan Miles. Both of you in the house now. Sejak saat itu, Kate mulai kesal oleh kelakuan Miles. Kate yang basah langsung pergi untuk mandi. Esok harinya, Kate mengajak Flora dan Miles untuk pergi membeli ikan. Namun karena Flora nggak boleh keluar rumah oleh Gross, maka Miles mencoba bicara pada sosok di balik cermin. Sosok itu mengatakan bahwa Flora boleh keluar rumah. Kate yang melihatnya nampak kebingungan siapa yang Miles ajak bicara. Mereka kemudian bersiap-siap untuk keluar rumah. Namun belum sampai gerbang, Flora sudah ketakutan akan mati jika keluar dari rumahnya. Kate lalu berhenti dan tak lama Miles berbicara tentang rasa takut Kate di dalam rumah. Sepertinya ada yang Miles sembunyikan dari dalam rumah. Karena penasaran, Kate lalu menanyakan sosok Queen pada Gross. Queen adalah guru belajar berkuda Miles sebelum akhirnya dia meninggal terjatuh dari kudanya. Menurut Gross, Queen adalah orang yang aneh. Sejak kedua orang tua Miles meninggal, Queen bersikap seperti pemilik rumah ini. Diketahui Miles dan Queen sangat dekat hubungannya. Hari pun menjelang malam. Suatu saat, Kate melihat sosok menyeramkan. Tak lain itu adalah sosok Queen.
Dan saat tertidur, Kate bermimpi melihat sosok wanita seram yang meminta tolong padanya. Karena teror tersebut, Kate jadi nggak fokus pada Flora. Dia lebih senang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Kate lalu diajak bermain petak umpet oleh Flora dan Miles. Selanjutnya, Kate kemudian mencari mereka berdua. Kate berjalan menyusuri lorong tangga yang gelap dan dalam. Di salah satu lorong, Kate seperti melihat ada Miles di sana. Kemudian dia melihat sosok menakutkan dari ruangan tersebut. Namun ternyata Miles dan Flora sedang bermain dengan Gross. Gross yang melihat Kate bingung apa yang terjadi padanya. Dan tak lama Kate kembali melihat sosok Quinn dari balik cermin. Kate terus dihantui rasa ketakutan berada di rumah tersebut. Kate melihat seorang wanita di halaman rumah. Dia pun mengejarnya. Wanita tersebut sepertinya ingin memberi petunjuk kematiannya. Begitu kembali ke rumah, dia melihat ranjang di salah satu kamar bergerak dengan sendiri. Kate lalu melihat sosok Quinn yang membunuh wanita tersebut. Tak lama, Kate juga ingin dibunuh oleh Quinn. Saat Gross datang, dia memberitahu semua petunjuk apa yang telah Quinn lakukan. Namun Gross mengira Kate sudah gila. Tak lama, Gross mati terjatuh karena melihat Quinn. Kate lalu segera menyelamatkan anak-anak dari hantu Quinn di rumah tersebut. Tapi ternyata semua itu hanyalah hayalan Kate saat melihat lukisan dari ibunya yang mengalami masalah kejiwaan. Miles dan Flora kemudian takut pada Kate yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan film ini pun tamat dengan ending yang mengacengkan. Tegang maksud gue tegang ya. Dari awal film gue udah mulai dibawa ke situasi yang gelap dan cukup menghororkan hati yang kosong ini. Tapi kenyataannya pahit ketika endingnya dibuat gak jelas. Dari pengamatan gue, si Kate ini sepertinya menjadi gila, sama seperti ibunya. Dan si anak-anak nampaknya tidak ada yang salah dalam perilakunya. Namun gila karena apa? Nah itu yang sampai sekarang menjadi misteri. Ya sudahlah ya, sebenarnya bisa bagus kalau endingnya gak begini. Cukup kesel sih. Udahlah, sekian video gue kali ini. Gue ucapkan terima kasih telah menonton.